Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akila Tuzara Indonesia. Saya selaku moderator akan memandu acara debat pada siang hari ini. Langsung saja kepada kelompok pro untuk memberikan argumen-argumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai jubir dari kelompok Prapanca. Saya akan menyampaikan bangga sebagai bangsa Indonesia. Rasa bangga menjadi warga negara Indonesia. Indonesia adalah salah satu negara terbesar di dunia. Indonesia memiliki banyak keanekaragaman perbedaan, mulai dari agama, suku, ras, budaya, bahasa, dan masih banyak yang lain. Dari banyaknya perbedaan itulah yang harusnya menjadikan kita sebagai warga negara Indonesia harus bangga terhadap negara Indonesia. Karena banyak perbedaan itu pula Indonesia semakin kaya dan semakin dikenal oleh bangsa lainnya. Indonesia adalah negara yang besar, kita wajib menjaga keutuhan bangsa dan negara tercinta ini. Jangan sampai kita sebagai warga negara asli malah merusak atau bahkan mempunyai cita-cita untuk memecahkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia itu sendiri. Kita sebagai pemuda wajib menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan mematuhi undang-undang yang berlaku sebagai bukti bahwa kita adalah warga negara yang baik. Alasan utama bangsa bangsa Indonesia adalah karena lahir dan besar di negara Indonesia. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada kelompok pro telah memberikan argumen-argumen. Lanjut sekarang kepada kelompok kontra menyampaikan argumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsa Pratiwi. Di sini saya selaku juru bicara pada kelompok kontra. Di sini saya akan memaparkan argumen tidak bangga sebagai bangsa Indonesia. Masalah yang ada di Indonesia, korupsi. Indonesia masih belum bisa bebas dari korupsi. Dari tahun ke tahun, ada saja kasus korupsi yang begitu masifnya terjadi. Baru-baru ini, oknum asuransi Jiwasraya bahkan dipercaya melakukan tindakan korupsi yang nilai kerugiannya sampai triliunan rupiah. Banyak oknum-oknum yang tidak takut dengan hukuman korupsi karena merasa hukum bisa dipermainkan. Pengangguran. Penduduk miskin cenderung untuk memilih berhenti untuk sekolah dan berniat untuk bekerja. Dengan pendidikan yang rendah, pemuda dari keluarga miskin kesulitan mendapat pekerjaan dan akhirnya berkontribusi terhadap penambahan jumlah persentase pengangguran. Ketidaksetaraan terhadap akses pendidikan. Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sangat menekankan pentingnya setiap warga negara untuk mendapatkan pengajaran. Bahkan lebih spesifik pada ayat 3 dan 4 ditegaskan bahwa pendidikan pengembangan peran penting dalam pencapaian tujuan. Sekitar 4,1 juta anak-anak di Indonesia yang berusia 7 sampai 18 tahun tidak mendapat pendidikan atau sekolah karena mereka berasal dari anak-anak yang miskin, penyandang disabilitas, dan yang tinggal di daerah terpencil dan tertinggal. Banyaknya sampah. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya merupakan kendala terbesar dalam mengurangi sampah di Indonesia. Indonesia saat ini menduduki peringkat kedua sebagai pemproduksi sampah terbanyak di dunia, berada satu peringkat di bawah Cina, khususnya bagi sampah yang ada di perairan seperti sungai dan laut. Bahkan pada tahun 2025, Indonesia berencana mengurangi sampah sebanyak 70% pada tahun 2025. Pada tahun 2014, Indonesia telah memproduksi sebanyak 3,2 juta ton sampah plastik, yang mana 1,3 juta dari sampah tersebut berasal dari sampah yang dipungut dari laut dan sungai. Persoalan sampah ini belum dapat ditangani dengan baik oleh pemerintah. Namun, selain kurangnya penanganan dari pemerintah,
hal lain juga mempengaruhi banyaknya sampah yang ada di Indonesia. Populasi udara. Laporan Indeks Kualitas Udara Kehidupan menyebut Indonesia sebagai satu dari 6 negara yang paling berkontribusi terhadap polusi udara global. Sementara sejumlah kelompok masyarakat sipil berencana melayangkan gugatan perwakilan kelompok alias class action karena masalah populasi udara yang dinilai semakin memburuk. Indonesia bersama dengan Cina, India, Pakistan, Bangladesh, dan Nigeria menyumbang 75% dari total beban populasi udara global karena tingkat populasi udara yang tinggi dan jumlah populasi yang besar. Sekian, terima kasih. Sekarang adalah sesi tanya jawab. Silakan kepada kelompok pro ataupun kontra untuk memberikan pertanyaan. Izin memberi pertanyaan. Tinggal di negara Indonesia. Kalian lahir di negara Indonesia. Apa yang membuat kalian berbangga dengan negara Indonesia? Alasan utama kami bangga menjadi bangsa Indonesia adalah karena lahir dan besar di negara Indonesia. Maka harus mempertahankan negeri. Modal utama tegaknya NKRI adalah persatuan dan kesatuan. Di antaranya bangsa kesatuan sebagai bangsa tidak akan kuat apabila tidak memiliki kebanggaan terhadap NKRI. Bangga sebagai bangsa dan bertanah air Indonesia terwujud dalam bentuk merasa besar hati atau merasa bahagia atau merasa gagah menjadi bangsa Indonesia. Keunggulan yang dimiliki bangsa Indonesia antara lain semboyan Bhinneka Tunggal Ika menyatukan bangsa Indonesia sehingga meski terdapat keberagaman namun prinsipnya tetap satu pandangan. Indonesia merupakan negara yang terkenal dengan banyaknya rempah-rempah. Izin menjawab buat masalah sampah. Sampah masalah bagi bangsa Indonesia karena polusi dan segalanya. Tetapi yang membuat masalah sampah itu sendiri, yang membuang sampah sembarangan dan lain-lain, masih orang Indonesia yang banyaknya. Seperti kalian yang suka membuang sampah seperti sampah anorganik, bekas jajanan dan lain-lain yang susah terurai, dan itu masih ulah orang Indonesia sendiri. Dan untuk korupsi tidak semua izin menambahkan tidak semua masyarakat Indonesia itu melakukan korupsi. Tidak semua aparat negara itu melakukan korupsi. Masih ada aparat negara yang berbaik hati, bahkan ada yang mengeluarkan uangnya sendiri untuk menolong masyarakat, seperti menyewa alat untuk membantu longsor di desa-desa terpencil. Tidak. izin menambahkan untuk soal pengangguran. Pengangguran itu kan masih di negara Indonesia bisa pengangguran tuh ya. Pengangguran itu kayak dia itu padahal gak bisa nganggur, dia itu bisa cari usaha sendiri gitu, dia bisa buka usaha sendiri, gak usah harus kita melamar ke PTN meskipun ditolak terus kita nganggur, kita bisa punya kecil-kecilan di rumah, harus kerja di PT atau di kota. Sekian jawaban dari kelompok. Izin menjawab. Untuk sampah, memang itu kan dari secara kesadaran warga masyarakat Indonesia itu sendiri. Tapi kebanyakan warga masyarakat Indonesia itu kurang kesadarannya, makanya sampah itu bisa menunjukkan. Untuk korupsi, memang tidak semua aparat pemerintah itu tidak korupsi, tapi ada juga yang korupsi. Terus untuk seandainya kalau ada orang nih yang mau berusaha tapi nggak difasilitasi gitu oleh pemerintah,
Soalnya banyak yang seperti itu, kayak mereka itu gak punya cukup uang atau ekonominya itu yang sulit, tapi gak ada bantuan dari pemerintah. Jadi bagaimana mereka mau berusaha untuk mencari pekerjaan itu. Udah. Untuk selanjutnya, persilakan kelompok-kelompok memberikan pertanyaan di kolom kelompok. Siap izin bertanya untuk kelompok pro. Mengapa sih kalian sebagai masyarakat harus bangga menjadi bangsa Indonesia? Sedangkan tadi kalian bilang di salah satu argumen kalian bahwa kalian bangga karena kekayaan alam Indonesia, betul? Nah, sedangkan warga masyarakat Indonesia aja tuh masih suka gitu menebang liar pohon atau tumbuhan yang harusnya dilindungi. Nah, berarti kalian membuat pernyataan yang tidak sesuai dong dengan kenyataan. Jadi apa yang harus dibanggakan dari bangsa Indonesia? Izin menjawab. Terima kasih atas pertanyaannya, izin menjawab. Yang nebang pohon liar itu kan nggak semua. Jadi yang nebang pohon itu kan tidak semua orang yang nebang pohon tuh. Masih ada sebagian warga atau masyarakat Indonesia aja yang menjaga pohon atau kelestarian pohon. Siap, izin menambahkan soal kenapa kita harus bangga terhadap bangsa Indonesia. Karena bangsa Indonesia mempunyai banyak ras dan banyak bahasa, terus mempunyai rempah-rempah yang banyak dan keanekaragaman yang sangat banyak. Dan juga Indonesia mempunyai banyak pulau, juga terus pulau dan alamnya indah. Terus apa lagi harus kalian yang harus kalian banggakan? Yang menambahkan, bahkan warga negara asing pun bangga kepada negara Indonesia. Kita yang bahkan sering dikunjungi oleh warga negara asing untuk bermain, dan mereka pun jatuh cinta dengan alam Indonesia. Terus kenapa kita sebagai warga Indonesia bangga? Padahal warga negara asing pun bangga. Izin menjawab. Untuk terkait penebangan, mungkin memang tidak semua orang itu menebang pohon itu, tapi buktinya sampai sekarang aja itu masih ada di luar hutan yang gundul. Kayak apa gitu, pemerintah itu ngelakuin kayak solusi dari agar tidak hutan gundul itu apa? Buktinya sampai sekarang aja penebangan itu tuh masih ada. Terus terkait kenapa sih kita gak bangga gitu sama negara ini? Karena negara ini tuh masih banyak gitu masalahnya. Terus untuk orang luar negeri bangga sama negara Indonesia, mungkin kan mereka hanya melihat alam dan keindahan. Memang saya akui Indonesia itu sangat mempunyai keindahan alam yang sangat indah. Tapi mereka tidak tahu isinya itu seperti apa, warganya seperti apa, pemerintahannya seperti apa, mereka tidak tahu. Siap, izin menjawab. Oke, mungkin itu kenyataannya, tetapi kalian melihat negara Indonesia itu dari sisi negatifnya saja. Kalian harus melihat juga sisi positifnya. Masih banyak hal lainnya yang dimiliki negara Indonesia. Izin menambahkan soal penebangan itu bisa saja penebangan sembarangan, bisa saja itu dipakai untuk berbagai seperti kerajinan apa itu
kerajinan papan atau kerajinan apa? Kenapa papan dijadikan sebagai yang negatif? Terima kasih kepada kelompok dan Luna telah mengajukan beberapa pertanyaan dan jawaban. Sebelum kita mengakhiri acara debat siang hari ini, marilah saya ucapkan hamdalah bersama-sama. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.